Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Ini baru jalan bulan kedua di tahun 2025 ya kali semangatnya udah pada luntur ya. Dan masih ada nggak nih semangatnya yang belum tumbuh-tumbuh juga walaupun udah masuk ke bulan kedua. Nah hari ini pemirsa, jumpa lagi bersama aku tentunya Uther Novadini dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Hari ini bakal ngobrol sesuai dengan hostnya hari ini yang manis ya. Jadi akan ngobrol tentang hal yang manis-manis juga. Dengan tema kita hari ini, kreasi lewat yang manis-manis bersama dengan Mbak Feby. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Feby. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersemangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Ini karena temanya manis-manis, kita harus semangat ya. Biar kelihatan banyak gulanya gitu. Berarti nggak ngantuk. Tapi nggak boleh ngantuk. Harus top on. Mbak Feby, ini kan mulai di usaha bisnis kuliner, dessert gitu ya Mbak ya, makanan pencuci mulut yang manis-manis. Memang udah rame dari belakangan tahun lalu ya Mbak. Nah itu gimana sih ceritanya Mbak bisa melirik ke bisnis kuliner ini? Cerita awalnya tuh gimana? Oke. Cerita awalnya tuh ya iseng dong pertama. Terus ngelihat peluang memang kayaknya di Bengkulu masih dikit untuk bisnis kuliner kan. Nah terus coba-coba open PO dari rumah gitu. Nah pas udah open PO dari rumah, alhamdulillah peminatnya banyak. Nih. Setelah banyak, mulai ada tuh yang review gitu kan. Terus pas udah banyak yang review, terus customernya juga mulai minta untuk Kak, coba dong opennya di tengah kota gitu. Kebetulan dulunya di Hutan Rimba. Gitu. Kebetulan rumahnya agak di kota coret gitu. Jadi kejauhan. Ya, akhirnya kita coba-coba waktu tuh, coba-coba di pantai kan, di sport center. Pas dibuka langsung rame tuh, setengah jam langsung ludes. Iya, pertamanya tuh kan. Tapi waktu hari pertama itu emang bawanya nggak terlalu banyak kan. Cuman lihat antusiasnya gitu, besoknya ditambah lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tetap habis terus. Alhamdulillah. Iya sih, kalau lihat tuh kayak udahlah yang rame itu udah tahu nih siapa nih. Gitu. Tapi dari dulunya emang pernah juga Mbak di bisnis kuliner. Kalau sekarang yang manis-manis mungkin dulunya yang pedas-pedas, yang asin kali. Kebetulan dulu waktu aku masih kuliah juga pernah yang manis-manis, tapi bukan dessert. Apa waktu itu? Waktu itu cemilan sate pisang. Ya waktu itu lagi rame. Lagi rame itu dulu. Tapi terbatas kan karena masih kuliah. Ya paling seminggu berapa kali gitu. Ini artinya sempat berhenti ya di bisnis kuliner, terus balik lagi ke bisnis kuliner dan tetap di makanan pencuci mulut. Iya. Itu kok bisa tuh? Atau sempat nyobain kerja yang lain dulu sebelumnya atau gimana sih? Nah jadi kan waktu kuliah, alhamdulillah pas tamat kuliah itu langsung menikah. Nah pas waktu menikah kita merantau, ya ikut suami kan, ikut suami kerja di Jakarta gitu. Itu sempat berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Akhirnya memutuskan untuk pulang, dia resign. Ya udah iseng-iseng. Ini awal dari keisengan? Iya, iseng. Keisengan yang membuat cuan, Bos. Iseng yang membuahkan hasil. Ya, betul. Ini kenapa sih ini serba keju ya, Mbak ya? Iya. Cheese semuanya cheese. Kayaknya ini makanan-makanan yang mengandung keju. Itu kenapa memilih itu? Referensinya dari mana? Referensinya ya dari sosial media pertamanya. Lagi rame gitu ya? Di sosial media kan lihat di luar negeri gitu-gitu kan. Dia di luar negeri juga kayak kaki lima jualannya kan. Makanya cobalah kita di sini gitu. Akhirnya ya. Tapi memang suka masak ya dari dulu? Artinya? Masak ya suka. Cuman dicoba-coba lagi. Dicoba-coba. Langsung berhasil. Emang karena tangannya ajaib aja sih. Tangannya ajaib jadi langsung jadi. Perlu untuk kan menjajakan makanan itu pasti ada percobaan, masa trialnya terus gitu ya. Itu perlu berapa kali percobaan sampai akhirnya menu itu rilis?
Alhamdulillah sekali coba langsung kalau si pencicipnya bilang Iya. enak, tukang cicipnya ya Kan dulu suami. pencicipnya siapa dulu? Ya, suami saya. Nggak berani bilang nggak enak. Lebih kayak itu sih. Tapi emang enak ya Mbak ya. Emang rasanya tuh buat melek semua gitu loh. Kayak ada sesuatu, ada magicnya di tangannya. Pertama kali menu yang rilis apa Mbak? Cheese cuit. Oh, cheese Yang pakai crackers itu kan. Jadi yang gitu. waktu open PO dari rumah itu cheese Cheese cheese. cuit, sampai 3 bulan, 4 bulan itu tetap cheese cuit yang viral kan. Iya. Terus ya udah cobain yang mangga itu pertama, menu kedua, Menu kedua. yang mangga itu. Nah akhir-akhir ini udah mangganya nggak bisa lagi karena musimnya udah habis kali. Diganti musim rambutan kali ya. diganti Asinan dong. Ala-ala longan gitu. Ini kalau sebelum Mbak jual nih, itu ada nggak sih kayak cicip dulu yang ini, oh berarti kira-kira rasanya begini, cicip dulu yang itu gitu. Iyalah pasti. Ada surveinya gitu nggak sih? ada dulu dicoba. Kan sekali dicoba ini apa yang kurangnya. Ya tanya ke suami dulu. Soalnya dia orangnya agak Cukup picky terhadap makanan gitu ya. Gimana rasanya? Bagus nih, enak. Ya udah. Posting, pas posting langsung. ya. Berapa, Mbak? Berarti memang dari awal buat itu tujuannya emang udah untuk jualan. Iya, Oh gitu. Masuk ke menu kedua mulai rame lagi dan Iya. akhirnya pindah lah lokasi jualannya. Gimana sih Mbak cara memasarkannya Mbak waktu itu jualannya? Cuman modal posting aja waktu itu. Posting terus kebetulan memang semenjak kita jualan itu baru sekali kita yang memakai jasa promosi Endorse gitu gitu kan. ya. Nah, untuk yang kemudiannya tuh mereka yang datang sendiri. Influencer tuh datang sendiri. Terus ada juga beberapa customer mungkin videonya naik. Nah, itu yang bisa bikin rame. Kalau yang memang benar-benar kita membayar jasa tuh cuman satu kali gitu. Cuma satu kali. Satu Dan influencer. itu pun ketika pakai influencer memang udah rame juga ya? Awalnya belum sih. Oh. Nah kan tadi Mbak juga sempat cerita nih di belakang kamera sebelum kita tag. Katanya sebelum itu belum serame sekarang. Iya, Di waktu lokasi sport center itu ya, di pantai ya? Iya, yang jualan kan. Yang jualan. belum. Kalau sekarang kan kita lihat jalan dikit Iya, udah rame, kuliner gitu kan. semua. Gimana tuh waktu kan masih sepi, mikirnya untuk buka di sana, kayaknya potensial nih buka di sini. Sedangkan waktu itu kan sudah masih sepi gitu. Itu juga nggak sengaja waktu itu. Soalnya waktu itu malam kan kita juga belum tahu caranya gimana. Iya, betul. Di sana tuh gimana. Jadi malam-malam Hubungin waktu siapa gitu ya. malam-malam kita ke daerah sport center itu nanya kan ke penjual yang emang udah jualan di situ. Mereka juga kayak oper-operan gitu kan. Ya udah akhirnya waktu hari mau jualan itu bismillah aja kita di situ. Ibaratnya kalau ada yang negor baru kita pindah Baru gitu. pindah gitu. Ternyata nggak ada yang negor gitu. Ya udah bertahan di situ. Oh, bertahan Sampai lagi sekarang, di sana. Cuman agak geser dikit. Oh, agak geser Pertamanya agak di sebelah kiri. Oh. Sekarang kan pas di depan gerbang banget kan. Kemarin tuh di kiri gerbang. Kalau misalnya langsung aja nempatin begitu, berarti suatu saat bisa aja siapapun yang jualannya lebih duluan bisa ngambil tempat itu dong? Nah, kalau untuk sekarang sih belum ada yang kayak gitu. alhamdulillah. Karena yang pemegang lahan ibaratnya tuh kan, pemegang lahannya udah Udah tahu udah gitu. jagain. Oh, jadi udah ada yang mantaunya, Iya, udah ada keamanannya iya, gitu udah ya. ada. Oh, gitu. Awal-awal buka nih, berarti masih sepi karena belum banyak yang jualan di sana. Gimana Mbak waktu awal-awal itu? Ramenya dari pasti postingan Mbak. Iya, dari postingan kan kita bilang hari ini kita stay di sport center gitu kan. Nah, mereka pada datang. Nah, mungkin ngelihat kami rame mungkin tertarik Yang lah lain. pedagang lain ya gitu. Itu berapa menu waktu di pantai? Waktu awal-awal masih satu, masih Oh, cheese masih cuit cheese itu. cuit itu ya?
Berarti berkembang ke menu selanjutnya ketika memang udah dagang di pantai? Baru di pantai. Kalau waktu dari awal sampai yang pertama di Sport Center baru cheese sweet. Cuman kan cheese sweet itu variannya kan ada 5. Ada 5 bukan rasa. 5 rasa. Oke. Cuman itu kan harus dingin ya? Iya. Nah itu gimana Mbak menjajakannya? Kita tahu keadaan pantai Bengkulu ini sangat menusuk. Kita kan alhamdulillahnya jualannya cepet. Itu cuman 1 jam, kadang setengah jam udah habis gitu. Pertama tuh pernah mikir kan harus pakai pendingin gitu atau pakai box itu, tapi agak sedikit Banyak ribet banget dan perkakas yang harus harus dibawa banyak gitu ya? dan mereka juga paham. Belum ada yang komplain yang nggak dingin lah gitu, belum ada alhamdulillah. Terus berkembanglah ke menu berikutnya lagi. Sampai sekarang udah berapa menu Mbak? Sekarang yang tiap harinya tuh ada 6. Oh, setiap hari ada Dia tuh menu. menunya sebenarnya banyak, cuman kan tergantung kadang hari ini ini beda gitu ya. Emang sengaja gitu konsepnya. Tapi yang pakemnya tetap cheese sweet. Cheese sweet sama yang cheesecake itu kalau sekarang. Oke. Nah kalau cheesecake itu kan kita lihat bermacam-macam ya Mbak ya resepnya, ada yang begini, ada yang begitu, terus ada yang berhasil, banyak juga yang gagal gitu ya. Tapi Mbak pernah nggak sih ngalamin kegagalan waktu percobaan resep-resep itu? Pernah, itu tergantung dari bahan bakunya itu kadang-kadang. Kadang kelembekan dia. Biasanya kan kayak gitu. Ada yang tiba-tiba konsepnya jadi konsep kue lava gitu ya. Padahal kan enggak ya, cuma kurang matang doang. Tengahnya terlalu lumer. Iya, tengahnya jadi lumer. Berarti sempat juga mengalami yang seperti itu. Nah, cuman menurut Mbak sendiri nih, untuk sebelum berpikir ini untuk dibuka jadi bisnis lah dan lain seenggaknya kan bisa buat untuk diri sendiri dulu. Boleh nggak sih Mbak berbagi tips juga nih kepada aku dan juga para pemirsa Opini, biar nggak takut tuh untuk ke dapur, untuk coba-coba masak tuh kayak gimana gitu. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan, siapa tahu berguna untuk buka puasa nanti. Ya tipsnya pokoknya apapun itu kan harus dicoba. Kalau kita belum mencoba kan kita nggak tahu itu berhasil apa enggak gitu. Terus walaupun ibaratnya nanti siapa yang beli gitu kan, pokoknya dicoba aja dulu pertama, dicoba. Sekarang kan udah gampang tuh sosial media, apa-apa dicoba posting. Aku dulu juga gitu. Video aku sampai naik itu kan butuh beberapa minggu baru bisa meledak. Jadi setiap hari itu jangan bosan-bosan diposting aja terus. Digunakan sosial medianya gitu. Oke deh. Nah Mbak, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.